tabungan kami tinggal 400.000. Bayangin, pernah ngerasain nggak? Wah, ya, sukses ya. Uang di tabungan kami tinggal 400.000. Saya bilang, aduh, gimana caranya? Jadi kalau ngajarin kita berdoa, kita udah kali kalau bulan itu sudah lebih doa. Terus saya bilang sama teman-teman di aktivitas, guys, ini kita baru pandemi. Kita bagi-bagi masker ke kami pinggir jalan itu. Karena kami punya 60 kota, ada 25 kota yang sign up. 20 kota sign up. Saya kebetulan punya banyak network ke banyak korporasi, jadi kami kerjasama dengan Caterpillar, dengan Haiger, dan lain-lain. Kami bagi-bagikan masker. Setelah kami bagikan masker ke 25 kota, saya kontak sama Pak Menteri Kantor. Atau ikutan saya bagi-bagi masker. Tolong dong bantu jumlah maskernya puluhan ribu. Karena saya yang punya 25 kota dan kami nggak bisa menyebarkan. Akhirnya saya telepon teman-teman yang banser. Nah itu kalau mau minta tolong tuh mereka punya kekuatan organisasi yang sangat praktis sekali sampai di level kampung ya. Saya telepon teman-teman yang di Depok dan itu disebar. Tapi kami tetap susah, uang ke dalam 400.000. Kalau pernah melihat dari page yang sana yang gede itu, saya sampai bilang sama staff saya di kantor, kalau itu Jok, atau jual buat gajian. Jual nanti cuma gini, semoga nggak laku. Itu bulan Februari ya, Maret ya, bulan habis ada telepon. Itu 4 bulan gelap tuh. Bro, orang sih, ini siapa? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yang berarti ngajakin jual. Sweet. Singkat cerita kita ketemu kenalan, sahabatan, jadi kenal Ahmad, kenal timnya dan lain-lain ya. Di episode keempat atau ke-7 karena kita sudah dekat, saya tanya, Vi, lu kenapa sebenarnya mau? Jadi kita bikin program itu kita nyari UKM yang sangat mikro, jualan bakso. Terus Raffi bilang begini, Pak, ini saya bantuin betulin ya. Terus nanti tukang baksonya bilang, iya Pak, gitu. Nah nanti Raffi panggil tukang bengkelnya itu si Artonya. Terus Arto bilang begini, Riffi, nanti gue benahin gerobaknya jadi begini, baksonya nanti gue pakai nutrisi ini, terus packagingnya gue ganti begini. Nah di belakangnya Arto udah ada timnya tuh yang mendevelop itu semua selama 2 minggu. Jadi di setiap episode kita akan cari UKM-UKM yang mikro, yang susah-susah di pinggir jalan selama pandemi. Terus kita bener-bener benahin, kita materi produknya kita isi dengan nutrisi, kita kasih masukan nutrition fact, kita kerja sama-sama lab dan itu salah satu program yang mungkin pada saat itu cukup sukses di pergerakan UMKM. Akhirnya setelah dapat episode saya tanya sama Raffi, lu kenapa pilih gue gitu kan, sambil maksudnya berharap dia ngomong sesuatu yang iya mas soalnya keren banget gitu. Luar biasa. Begini, enggak mas, itu yang pilih BRI gitu. Tadi saya nunggu ada Jobi kayak gitu. Ya jadi BRI. Oh BRI. Oh bukan lu berarti. Oh oke. Ya apa biasa aja. Nah, ketemu lah sama BRI. Ceritanya sama BRI. Setelah mulai akrab ya. Orang BRI maksudnya. Sama orang BRI. Kenapa saya dipilih? Oh iya, jadi kami mau bikin program untuk bantu kamu semasa pandemi. Kami mau kerjasama sama Arafi, dan Arafi ini punya channel yang banyak banget followernya. Tapi UKM ini kan harus didampingi. Jadi kalau Arafi sendirian, dia harus ada yang ahli yang bisa dampingin. Kami buka internet, kami bacalah, dikeluarlah di situ Mas Arto lagi bagi-bagi masker. Gila. Jadi itu tadi. Jadi kadang-kadang tuh kita udah berusaha mentok sana sini. Emang kalau udah waktunya, kalau udah jalannya, kalau udah jadi. Tapi kita tahu kita nggak akan sulit gitu. Nah itu 4 bulan yang sangat gelap banget. Setelah BRI, datang GoFood, datang Grab, datang apa segala macam. Saking padatnya sampai Kelvin ngajakin ketemu udah sampai nggak ada waktu nih ya. Gue dicuekin. Dicuekin lagi. Bulan Februari 2021, omset kami itu 3 kali lipat dari tahun 2000. Berapa bro? Nah tapi poinnya begini teman-teman, ada masa-masa kegelapan itu dalam kehidupan kita dan ada masa-masa kita diuji untuk dan disitulah kemudian spiritualitas kita akan terlatih gitu ya. Kita akan udah mulai ya Allah gitu ya Tuhan kenapa begini dan lain-lain. Nah kalau kita sudah mulai ngomong kayak begitu artinya kita sudah tahu bahwa oh ini yang kita kerjain hari ini nih ini nggak 100% kita bisa kontrol. Kadang-kadang enak ngomongnya
Karena kita maunya semua bisa kita kontrol, kita bikin prediksi, projection dan segala macam. Nah, itulah yang mungkin hari ini kita belajar banyak soal itu. Saya juga belajar dari perjalanan itu. Jadi sekarang makanya grafik bisnis itu selalu begini ya. Iya. Nggak ada grafik bisnis begini ya. Betul. Begini gitu. Jadi setiap hari ini kita turun, pasti besok naik lagi. Masalahnya apakah kita cukup cash flow untuk menjaga kehidupan kita. Nah, kalau belajar dari filosofi orang Cina, sederhana, hidup adalah 3 mangkok nasi. Jadi kalau kita bisa hidup 3 mangkok nasi. Saya ingat banget tuh waktu kita nggak punya uang 400.000 itu udah kayak film bintang, kayak iklan tuh. Saya pulang terus anak-anak begini, Papa nggak makan. Papa tidak lapar. Oh, tidak lapar. Terus gitu. Papa ini enggak, Papa harus besokin kerjaan sampai 500.000 aja kita cari gitu. Padahal saya tuh bayangin nggak pernah tuh saya bakal dapat nyari uang senilai 500.000, 100.000 tuh nggak pernah dalam pikiran kita gitu kan. Tapi hari ini apapun kita kerjain supaya bisa survive, dan itu poin yang mungkin hari ini kita bisa share. Pasti teman-teman yang di sini juga pernah ada di titik yang terendah. Tapi pada akhirnya kita harus bertahan dan kita harus sustain. Kenapa kita harus sustain? Karena pertama ya tadi tuh 5,3% ekonomi itu kita punya begitu banyak pengangguran. Jadi ketika kita bicara tentang brand lokal atau mengembangkan brand lokal, dia bukan lagi hanya soal bagaimana kita menciptakan cuan atau mendapatkan profit, tapi menjadi entrepreneur hari ini adalah bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, membangun rasa cinta pada Indonesia. So please stay jadi entrepreneur. Kaya nggak kaya itu sangat-sangat relatif sekali, tergantung kita nongkrong sama siapa. Kalau hari ini saya ke kampung ya saya jadi orang paling kaya di situ tuh sama teman-teman saya yang di kampung. Tapi kalau saya ngomong sama teman-teman di Tokopedia ya saya paling miskin. Jadi kaya dan miskin itu paling gampang banget, tinggal lagi mau merasa kaya nongkrong aja sama yang nggak kaya. Karena kaya itu sangat relatif sekali gitu. Saya kalau lagi nggak punya uang saya nongkrong di kampus. Terus mahasiswa itu udah kayak kita udah paling kaya banget ya daripada mahasiswa gitu. Tapi kalau lagi ngumpul sama teman-teman pengusaha lain yang udah lebih mapan ya kita nggak kaya. Maka kaya dan tidak kaya menjadi sangat jadi nggak penting karena tergantung kita. Nah, kita bisa kasih dampak apa? Produk kita tuh bisa solve the problem apa? Apa yang kita bisa lakukan? Nah, once kita bisa develop itu, bangun koneksi itu, kita akan dicari-cari oleh si market itu. Dan karena kita negara besar, 0,0001% dari pasar Indonesia itu tetap besar banget buat kita. Jadi jangan takut untuk fokus ke saya mau jual produk untuk ibu-ibu usia 80 tahun gitu. Terus kita diketawain nggak ada pasarnya. Ada, asal kita tahu pasarnya di mana gitu. Nah, pasarnya tahu di mana kalau kita nongkrong sama pasar itu, kita bisa mendeteksi. Saya mau menyasar, saya menjual hijab, market saya market muslim yang mana dulu nih? Muslim anak umur 10-15 atau 15-20? 15-20 yang tinggal di kota atau yang tinggal di desa? Semua karakternya beda. Begitu kita bilang, oh mau market yang di desa, dan produknya kita develop untuk kepentingan itu. Nah, kalau kita mau lebih kaya raya, bikin brand baru. Gitu. Jadi kita bisa punya market yang luas, tapi brandnya yang ini untuk market ini, yang ini untuk market yang ini. Dan biasanya brand-brand yang sudah sukses, setelah dia kuat di brand ini dengan market ini, punya uang, punya tabungan, baru dia bikin secondary brand, third brand, fourth brand, dan lain-lain. Tapi kalau 5-5-nya kita jalanin, itu sama kayak kita loading data di komputer ya. Sekaligus 5, apa yang terjadi tengah jalan? Hang. So, kira-kira itu saya Atto Biantoro dan terima kasih.